Eh, ini adalah jadwal acara malam ini. Karena kita tadi sudah postpone 15 menit, maka yang lainnya juga akan terpostpone 15 menit untuk berikutnya. Acara akan dibuka oleh Mas Oki sebagai Ketua Panitia Munas. Kemudian acara berikutnya sambutan dari Mas JKS. Kemudian nanti akan saya bacakan tata cara kampanye secara daring sebelum saya serahkan kepada moderator Mas Dwi Januar untuk memulai diskusi panel. Malam ini Assalamualaikum. Pipa tambang. Mantap sekali. Mantap sekali. Waalaikumsalam. Malam ini Ucup. Yes, Mas. Punten. Saya lanjutkan. Jadi malam ini Mas Oki. Salam hormat legenda. Siap. Malam ini kita akan melakukan agenda kampanye dengan tema perkuatan internal IKATA ke organ. Jadi dari sisi IKATA dari dalam harus kita perkuat dulu. Nah, agenda ini sudah kita sampaikan kepada masing-masing calon sehingga mudah-mudahan para calon sudah bisa menyiapkan materinya sebelum nanti para panelis akan memberikan beberapa bahan diskusi. Oke, nah, cukup. Saya kira sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa demi kelancaran acara malam ini dari awal sampai akhir, demi menjadi IKATA yang lebih tangguh lagi, demi Korsa, demi kebaikan kita bersama, demi kekompakan seluruh anggota IKATA. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Kita masuk di acara yang pertama adalah pembukaan oleh Mas Oki Chandra, angkatan 99 beliau, Ketua Panitia. Mas Oki, saya sudah siapkan lagu Indonesia Raya dibutuhkan, Mas Oki, untuk melakukan pembukaan atau bagaimana? Monggo silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Dinda Ucup. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh cinta di antara kita untuk anggota IKATA. Di sini sudah ada 138 peserta ya. Jadi yang hadir dalam Zoom ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku panitia sudah dapat mengumpulkan saudara-saudaraku yang sudah tersebar. Ini mungkin dari Aceh sampai Papua ada semua dalam layar ini dan kita berkumpul dalam satu layar meskipun beda daerah, beda zona waktu, tapi kita menyempatkan diri dalam kesempatan yang sama untuk acara diskusi panel dan eksplorasi calon ketua. Baiklah, sebelum kita mulai, karena kita masih Indonesia dan sesuai dengan agenda yang tadi lupa disebutkan oleh Mas Ucup, silakan kita untuk menghormati para pendahulu bangsa kita dan Indonesia ini, mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Gak apa-apa, silakan Mas Ucup, silakan dipimpin dulu Mas. Mungkin di-unmute semua ya, di-unmute semua kali supaya kita bisa menyanyikan semua. Mas Maul. Berdiri dong. Bisa minta tolong? Sudah. Oke, ini sudah kita unmute semua. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 1, 2, 3. Darahku
Indonesia seribukan bila kita Indonesia Raya merdeka negeriku yang suci. Indonesia Raya Merdeka, merdeka. Indonesia Raya merdeka merdeka Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya. Baik, kembali ke Mas Oki. Baik, Silakan. terima kasih. Meskipun bersaut-sautan, tapi alhamdulillah kita tunjukkan bahwa kebanggaan kita sebagai insan pertambangan dan Mas Oki ke unmute dulu. Mas Oki unmute dulu. maaf, kan mute. Terima kasih para hadirin sekalian. Malam ini perkenankan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Mas Joko Kus, kemudian yang terhormat para panelis, Mas Mila, Mas Teddy, dan Mas Bob atau Mas Triwinarno, kemudian yang terhormat para calon Mbak Eka, Mas Soni, Mas Catur, dan Mas Raymond. Kemudian yang terhormat pula Ketua KPU, Mas Ucup, Andrian Harisona. Dan yang terhormat moderator, Mas Dwi Januar Jabrik. Yang terhormat para simpatisan dan tim sukses yang sudah berkenan hadir dalam malam ini. Dan hadirin sekalian. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Yang kita tunggu bersama, bahwa di sini adalah momentum di mana mungkin pertama kalinya iklim demokrasi di IKATA dibangun dalam suasana yang cukup membuat kita saat ini ya ada sedihnya karena pandemi, kita tidak bisa berkumpul secara langsung, namun ada juga berkahnya atau hikmahnya. Karena dengan adanya pandemi ini akhirnya kita sama-sama berpikir bagaimana caranya mengumpulkan orang-orang yang sudah tersebar di seluruh dunia, di Indonesia khususnya, alumni-alumni tambang kita semua, sehingga kita bisa dapat sama-sama memperjuangkan satu tujuan yang sama, satu visi dan satu keinginan bersama untuk membangun IKATA yang lebih baik dan lebih tangguh di masa depan. Akhirnya setelah berbagai proses dan diskusi antara panitia, kemudian pengurus, dan beberapa rekan-rekan insan-insan pertambangan IKATA atau UPN Veteran Yogyakarta, metode offline atau metode offline saat ini sudah tidak memungkinkan lagi kita lakukan dalam kondisi pandemi dan keterbatasan. Akhirnya online ini dipilih sebagai salah satu solusi, dan alhamdulillah, mungkin kalau offline akan susah mengumpulkan 158 per detik ini. Di waktu 1957, mungkin yang di Papua sudah 21.57 ya, hampir jam 10. Dan yang di tengah itu mungkin 20.57, jam 9, hampir jam 9 malam. Dalam satu waktu yang bersamaan. Ini suatu hal yang luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Artinya jiwa dan hati kita masih dalam satu koridor yang sama. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudaraku semua, Kanda, Dinda, dan rekan-rekan semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti detail dan tata cara aturan akan diatur oleh
Ketua KPU kita, Mas Ucup Andrian Harisona, angkatan 2004, dan mungkin akan dipandu oleh moderator Mas Dwi Januar, Mas Jabrik. Saya harapkan kegiatan ini dapat dilakukan dengan guyup, penuh rasa kekeluargaan dan penuh cinta kasih, karena memang kita dilahirkan, IKATA ini tidak dilahirkan, tidak diciptakan dalam suasana yang seperti organisasi lain ya. Tapi ini sebuah takdir buat kita semua. Jadi sebenarnya ketika kita memilih menjadi mahasiswa tambang, ya saat itu sudah tergambar garis takdir kita sebagai anggota IKATA, karena otomatis setelah lulus wisuda, otomatis rencana IKATA sudah melekat dalam hati dan jiwa kita. Artinya ini milik kita bersama, kita kelola dengan baik. Ini sebuah proses yang harus kita jalani bersama untuk semata-mata untuk proses demokrasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang sedemikian hebatnya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan guyup. Untuk memulai, maka dengan ini saya nyatakan diskusi panel dan eksplorasi calon ketua dibuka. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mantap sekali, Mas Oki Chandra. Mantap sekali pesan-pesannya. Dan ini memang lagi pertama kalinya teman-teman di IKATA melakukan kegiatan demokrasi secara daring. Lanjut ke acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua IKATA 2017 sampai 2021, Mas Joko Kus Sulistyoko. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Malam ini sudah sampai tahapan mendapatkan tempat yang dengan sukarela berniat mendedikasikan dirinya untuk IKATA. Di proses ini kita selain bisa lebih guyup menggait IKATA di seluruh penjuru dunia untuk ikut berkontribusi. Kita harapkan di sesi malam ini kita bisa melakukan pendalaman dari para kandidat supaya kita lebih mengetahui sosok kandidat, performance kandidat, jejak rekam para kandidat, untuk kemudian kita pilih bersama-sama melalui sistem voting. Ibarat kata, kalau kita milih sepatu, setelah kita pakai baru kita tahu bahwa itu pas. Jadi kita melalui voting ini kita akan dapatkan ketua, kemudian akan memimpin, kemudian kita akan merasakan bahwa itu memang pas untuk IKATA. Jadi kita bersama-sama mensukseskan proses demokrasi IKATA ini yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah IKATA. Kita melakukan voting yang bisa diikuti oleh banyak dari IKATA. Jadi mudah-mudahan ini juga tahun baik, tahun 2021, IKATA sudah berumur 21 tahun. Inilah pertama kali kita akan melahirkan ketua IKATA yang akan memimpin dan membawa IKATA lebih berjaya di tingkat nasional maupun internasional. Demikian saya rasa ini membanggakan sekali bahwa sampai sekarang sudah 186 IKATA yang berpartisipasi di malam ini. Kita harapkan ini akan menjadi seru, akan menjadi ajang dari para kandidat-kandidat. Sekian dari saya. Selamat menikmati proses
demokrasi IKATA. Sekali. Mantap sekali, Mas IKS. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali pesannya. Ya, umur IKATA 21 tahun. Alhamdulillah. Menginjak ke acara berikutnya adalah acara penyampaian visi misi dari para calon. Sebelumnya penyampaian visi misi ini tidak ada debat di sini. Perdebatan atau kampanye akan diatur oleh moderator. Tetapi sebelum sampai ke moderator, maka para calon ketua IKATA akan kami persilahkan untuk menyampaikan visi misinya. Jika para calon diberikan amanah mendapatkan jabatan ketua IKATA periode 2021 sampai 2025. Izinkan saya melakukan share screen supaya adil. Saya tidak pilih berdasarkan saya atau nomor urut supaya adil. Saya mau menggunakan aplikasi roulette biar teman-teman melihat. Ya. Nomor urut 1 Mbak Eka, nomor urut 2 Mbak Eka warna biru, Mas Remo nomor urut 2 warna merah, Mas Sony nomor urut 3 warna oranye, Mas Catur nomor urut 4 warna hijau. Sebelumnya saya bertanya kepada Mbak Eka, nanti pada saat mau menggunakan presentasi visi misi mau menggunakan PowerPoint atau cukup berbicara saja karena waktunya cuman kami sediakan 2 menit. Mbak Eka, unmute dulu. Oke, nanti kalau misalnya atau nanti bagi para calon jika ada mau pakai PowerPoint sampaikan saja langsung di share screen. Sekarang kita kasih nomor urut dulu ya. Kita mulai. Maka yang pertama kali menyampaikan visi misi adalah Mas Raymond. Yang nomor 2 Mas Sony adalah calon ketua yang menyampaikan visi misi nomor 2. Oke, Mas Catur nomor 3. Baik, saya stop share dulu. Baik, langsung saja kepada Mas Raymond. Persiapkan dulu penyampaian visi misi. Mas Maulana boleh dibantu timernya? Atau Mas Maulana? Sudah siap. Oke. Berapa menit tinggal di komando aja. Nanti aba-aba dihitung 2 menit itu adalah ketika kalimat muncul dari calon yang menyampaikan visi misi. Untuk para audiens mohon mendengarkan sejenak biar para calon bisa fokus menyampaikan visi misinya. Mohon jika ada yang mau gabung baru gabung. Euforianya oke, tapi mari kita hormati prosesnya dulu. Euforianya nanti kita akan gunakan di agenda yang lain. Baik, Mas Raymond sebagai calon ketua yang mendapatkan giliran pertama menyampaikan visi misi. Waktu dan tempat 2 menit. Monggo silakan Mas Raymond. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perubahan. Yang terhormat para panelis, yang terhormat para calon ketua dan rekan-rekan semuanya IKATA. Visi misi saya adalah IKATA menjadi wadah yang solid, transparan, dan selaras dalam peran aktif di bidang pertambangan dan pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian misi saya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertambangan yang profesional, tangguh, dan beretika. Kedua, memperkuat
jaringan dan memberi kesempatan luas kepada semua alumni dalam berusaha mensejahterakan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah merawat kepedulian dan empati terhadap sisi kehidupan humanis dunia pertambangan. Kami sebagai angkatan yang muda dibandingkan yang tiga lainnya, kami ingin ada perubahan. We are the change. Sekian dan terima kasih. Mantap sekali. Masih ada waktu? Mau nambahin? Ah, sudah? Visi misi 2 menit cukup. Mantap. Baik. Bagi yang belum 2 menit itu kurang di mana, panitia memberikan gambaran di lebih baik nggak pakai background lebih jelas karena kalau pakai background karena backgroundnya ada putihnya kurang ini, mending hitam di ini Mas Maul. Bisa dibantu Mas Maul? Kopi ya Mas Maul. Kopi. Ya. Berikutnya calon ketua giliran nomor 2 adalah Mas Sony yang menyampaikan visi dan misi, dan 2 menit terhitung sejak kata pertama yang muncul dari Mas Tadi dulu. Perlu ini, saya tadi nulis di message kita mau pakai tulisan. Belum. Oh, pakai PowerPoint. Baik. Ya. Berarti Mas Sony mau persiapan share screen dulu, monggo sebelum mulai share screen dulu. Boleh. Silakan. Tolong Mas di Mas Rudini di-share Mas. Lihat dulu ya. Mas Rudi bisa melakukan share screen? Oke. Langsung slide kedua aja Mas. Sebentar ya, Buat peserta yang tidak belum diberikan waktu untuk bicara, mohon di mute dulu ya. Barusan ada suara cantik sekali. Mas Rudini bisa? Ini masih belum terlihat di tempat kami. Masih muter terus itu. Loading ya? Loading. Di tempat kami juga masih loading. Oke, kalau Bang nggak bisa, ya udah Mas, nggak apa-apa Mas. Sinyal mungkin, nggih. Ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Saya lanjut biar waktunya juga nggak habis 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namang budaya. Mantap sekali, Viva Tambang. Jadi, secara singkat, visi dan misi kami adalah bahwa berangkat dari kepedulian kami untuk mempertahankan fundamental yang sudah ditanamkan oleh para senior kita, yaitu bagaimana caranya membuat dan memelihara rasa guyub saklawase, rukun guyub saklawase. Jadi apa yang menjadi program-program kerja kami itu nanti akan tetap melanjutkan dan menambahi apa yang sudah ditanamkan oleh para senior kita. Sehingga nilai-nilai rukun guyub saklawase itu bisa tetap bertahan dengan memberikan modifikasi untuk agar semua program-program yang dulu sudah pernah dijalankan oleh para pendahulu kita bisa diterima oleh teman-teman dan adik-adik kita. Pada dasarnya, misi kami adalah untuk menyiapkan adik-adik kita supaya bisa menerima tongkat estafet kepemimpinan IKATA di masa depan. Program kerja kami pun juga nanti akan kami lemparkan kepada adik-adik kita, apa yang mereka ingin siapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan di masa depan. Sehingga pada akhirnya dalam masa kepengurusan kami, bila kami terpilih, kami sebetulnya bukan sebagai ketua, tapi kami adalah sebagai pengabdi. Kami akan mengabdikan semua sumber daya kami untuk menyiapkan adik-adik kita ini supaya bisa menerima tongkat estafet kepemimpinan di masa depan. Pada akhirnya yang bisa saya sampaikan bahwa... Mohon maaf Mas Sony, 2 menit sudah. Siap. Oke, terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Sony visi misinya bahwa ketua IKATA itu bukan ketua tapi pengabdi. Baik, giliran nomor 3 Sebelumnya adalah Blue Sky-nya itu di on-kan dulu suaranya, jadi ada gongnya Iya. kedengar. Mas Maul, Blue Sky itu kan ada tanda 10 detik sebelum berakhir itu mohon di unmute dulu Mas. Nah, tadi nggak muncul suaranya. Baik, giliran nomor 3 Mas Catur sebagai calon ketua yang mau menyampaikan visi misi. Waktu dan tempat dan perhitungannya akan dimulai dari kata pertama yang keluar dari Mas Catur. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Tambang. Mantap sekali. Saya Catur Gunadi, bagian terkecil dari kata yang Mantap besar. sekali. Pada kesempatan hari ini saya hanya mau menyampaikan beberapa hal penting tentang latar belakang kenapa saya mencalonkan menjadi ketua IKATA. Yang pertama, saya adalah transisi. Pada kondisi saya saat ini, saya memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadikan sebagai transisi atas lintas generasi, dan saya adalah balancing yang mampu jelas keterterimaan saya dari yang tingkat atas sampai yang baru lulus. Dan saya juga punya network, baik itu dari IKATA yang atas maupun IKATA yang paling bawah. Dan saya juga punya network dari industri pertambangan maupun di luar pertambangan. Karena jaringan adalah penting untuk menjalani sebuah organisasi. Yang terpenting lagi, yang ketiga adalah saya punya waktu yang cukup. Waktu adalah satu syarat penting untuk mengarungi sebuah praorganisasi. Waktu saya cukup luang, saya bisa menjelajah dari Jakarta ke Jogja setidaknya dalam 2 minggu sekali. Yang keempat adalah saya akan lakukan sentralisasi, yaitu memperkuat sekretariatan IKATA di kampus. Kita akan kembali ke kampus, kemudian kita melakukan sentralisasi data untuk mengimplementasikan semua informasi itu dapat dicapai dengan mudah ke mahasiswa dan ke jurusan dan lain sebagainya, termasuk mencari informasi lowongan kerja untuk adik-adik kita yang baru lulus dan juga adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Tambang. Mantap sekali. Mantap sekali. Terima kasih Mas Catur sebagai calon ketua yang mendapatkan giliran ketiga. Nah, giliran keempat yang mendapatkan waktu bicara menyampaikan visi misi adalah Sri Kandi Tambang. Paling cantik ini, calon ketua yang lain kan laki-laki. Baik, waktu akan dimulai setelah Mbak di-unmute dulu ya. Waktu akan dimulai setelah kata yang pertama keluar dari Mbak Eka, 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Saya Eka, angkatan 87, Eka Mera Andrea dengan nomor urut 1. Ya, sering dibilang bahwa angkatan saya adalah angkatan yang hilang. Untuk itu salah satunya tujuan saya adalah mempersatukan angkatan saya dan juga ingin mempersatukan semua angkatan lintas generasi, lintas alumni di IKATA. Untuk itulah saya mencalonkan diri menjadi calon ketua IKATA. Karena selama ini banyak sekali yang belum bergabung di IKATA. Saya mewakili yang boleh dibilang the outsider. Saya berharap ketika saya masuk, saya berharap di outsider semuanya, ayo alumni semuanya, mari bergabung di IKATA dan kita besarkan IKATA. Ketika kita besar, IKATA akan menjadi kuat. Anggota berdaulat, IKATA kuat. Mari. Kenapa? Saya tidak bisa menjadi apapun karena satu orang tidak akan berarti. Tapi alumni yang bersatu akan sangat berarti. Itulah kenapa yang pertama saya akan profiling, saya akan mencari semua the outsider yang belum masuk IKATA supaya IKATA kuat. Mari kita galang persatuannya. Anggota berdaulat, IKATA kuat. Vote nomor 1. Terima kasih. Mantap, masih ada? Masih sudah cukup, Mbak? Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mbak Eka, Mas Raymond, Mas Sony, dan Mas Catur. Semua memiliki visi misi yang sangat mulia, semua demi IKATA. Semua tidak saling menjatuhkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, justru saling mendukung. Kita mendukung untuk
menonjolkan program-program yang baik demi IKATA. Baik, kalau begitu kita akan langsung aja masuk ke agenda berikutnya adalah diskusi panel. Sebelum saya masuk ke diskusi panel dari acara yang ditunggu-tunggu, bagaimana tujuan diskusi panel sebenarnya adalah untuk menggali para calon ketua IKATA ini menyesuaikan dengan tema yang kita usung malam ini adalah perkuatan internal keorganisasian IKATA. Di antaranya adalah intinya adalah bagaimana memperkuat internal kekuatan IKATA. Nanti akan diperkenalkan para panelis oleh Mas Dwi Januar. Malam ini diskusi panel akan dipimpin oleh Mas Dwi Januar. Profiling Mas Dwi Januar adalah senior saya. Menurut saya, beliau adalah orang yang selalu ada untuk IKATA. Karena di zaman kepengurusan ketua IKATA jauh sebelum Mas DKS, sudah ada Mas Dwi Januar. Sampai sekarang masih ada Mas Dwi Januar. Sampai ada kalimat Dwi Jabrik lagi gitu. Jadi saya kira semua IKATA tahu siapa itu Mas Dwi Jabrik. Jadi sebelum saya serahkan ke Mas Dwi Januar, saya akan membacakan aturan dulu. Yang pertama, mohon maaf kita harus ketat terhadap waktu. Dan waktu akan kita berikan secara adil kepada para calon untuk menjawab pertanyaan. Semua akan mendapatkan waktu yang sama. Giliran menjawab juga akan kita undi menggunakan roulette seperti tadi. Yang kedua, Mas moderator Mas Dwi Januar akan memimpin jalannya diskusi panel, sehingga beliaulah yang akan memandu para panelis dalam menggali, mengeksplorasi para calon ketua IKATA sesuai dengan tema. Mas moderator juga lah yang akan mengarahkan sebagai timekeeper juga, bahwa kita semuanya runtut dengan sesuai waktu. Nah, di diskusi panel ini ada 4 babak. Babak yang pertama adalah babak miliknya para panelis, bertanya dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh para panelis. Yang kedua adalah, sebentar saya nyontek dulu. Yang kedua, babak kedua adalah calon ketua IKATA bertanya kepada calon ketua IKATA yang lainnya. Jadi mohon dipersiapkan para calon ketua IKATA untuk bertanya kepada calon yang lain, tetapi hanya diberikan kesempatan bertanya sekali saja. Dan silakan pilih mau yang mana yang mau ditanya. Jadi Mbak Eka misalnya mau diberi, sayang lagi berbicara nanti ya. Maaf karena di rumah ada adik. Sampai mana tadi? Jadi kalau misalnya Mbak Eka diberi kesempatan untuk bertanya, Mbak Eka hanya memiliki kesempatan bertanya kepada salah satu di antara Mas Raymond, Mas Sony, dan Mas Catur. Nah, bertanyanya monggo. Yang penting tema kita adalah memperkuat IKATA dari dalam. Begitu juga calon yang lain, Mas Raymond boleh bertanya kepada 3 calon yang lain. Hanya 1 aja pertanyaan. Jadi yang akan ada kondisi memungkinkan juga jika ada calon ketua IKATA yang nggak ditanya sama yang lainnya. Mungkin juga terjadi. Nah, maka masuk ke babak ketiga. Babak ketiga adalah pertanyaan yang dilempar oleh para penonton, para audiens. Jadi teman-teman yang sudah hadir, 219 orang, welcome untuk memberikan pertanyaan yang berada di tema memperkuat internal keberadaan IKATA. Kami akan mencoba mensortir satu-satu pertanyaan yang muncul dalam chat. Kita coba fasilitasi, walaupun pasti ada kekurangan dari kami, mohon maklum ya. Kami juga manusia, tapi kami akan berusaha sebisa terbaik yang bisa kami lakukan untuk menyortir pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang nantinya akan kami undi, akan kami pilih mana yang diberikan kesempatan untuk bertanya, 1 atau 2 orang nanti. Kemudian masuk ke babak keempat adalah closing statement. Nah ini,
closing statement adalah silakan gunakan sebaik-baik mungkin bagi para calon untuk menaikkan elektabilitas masing-masing calon. Karena closing statement ini penting bagi para calon supaya teman-teman IKATA yang lainnya yang di seluruh Indonesia, seluruh dunia, oh ternyata paslon ini yang cocok buat saya. Baru setelah babak keempat selesai, maka moderator akan closing di diskusi panel bersama teman-teman panelis, dan diskusi panel dikembalikan kepada saya, maka acara akan kami tutup dengan doa dan kami sampaikan beberapa pengumuman-pengumuman penting. Dan ini baru sesi pertama ya. Kita akan adakan sesi kedua yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, lebih siap lagi. Insya Allah di minggu kedua, tanggal 12, kita adakan lagi di waktu yang sama dengan tema yang berbeda, dengan panelis yang berbeda. Dan harapannya kalau sekarang 224 orang, mudah-mudahan seluruh DPT bisa hadir besok. 1.300 orang per hari ini. Baik, Mas Dwi Januar. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Dwi Januar untuk membuka diskusi panel. Sambil nanti saya muncul sedikit-sedikit untuk mengingatkan masalah waktu, Mas Dwi Januar. Viva Tabang, Mas Dwi. Mantap sekali, baik. Terima kasih Mas Andrian Arizona, Mas Ucup, salah satu idola saya juga ini, karena 94-2004, jadi beda 10 tahun, selisih lahirnya juga selisih 1 hari sama saya, 21-22. Baik, terima kasih Mas Ucup. Pada kesempatan ini, saya diminta dan izinkan saya untuk mengantarkan diskusi panel ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita ikuti aturan-aturannya. Supaya nggak tegang, saya ingin menyapa dulu para calon-calon ketuanya ini. Mbak Yu saya ini calon nomor 1. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya. Lama nggak jumpa sama Dinda. Iya. Semoga lancar terus dan amin. Dapat dukungan yang bisa untuk melaju terus menjadi kata satu. Siap. Saya ingin menyapa adinda saya 02, Mas Raymond. Aduh, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat? Nah, Alhamdulillah. Wah, seger ngelihatnya itu kalau ini mau yang paling dekat dengan milenial itu 98. Begitu saya dapat kabarnya. Ya, alhamdulillah dikasih umur yang paling muda di sini. Alhamdulillah. Saya harus banyak belajar juga Mas Raymond. Saya lihat track recordnya istimewa. Ketika berada di puncak, kemudian turun lagi, memulai karirnya lagi sampai puncak lagi. Istimewa. Oke, saya akan menyapa Kang Mas saya tercinta, Mas Sony. Ya, assalamualaikum Kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jabrik. Gimana Kang Mas? Cinere aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Kang Mas ya. Insya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Kang Mas ini juga salah satu panutan saya ya. Saya pernah bekerja terima kasih. bareng. Mudah-mudahan saya bisa bersikap netral, tidak memihak mana-mana, Mas. Tolong mohon doanya. Siap. Ya. Nah, ini juga saya ingin menyapa Kanda 04 ini. Kanda Catur. Selamat malam menjelang sore, Kanda Catur. Aduh, ini masih unmute ya. Selamat malam. Sehat ya. Cilegon, Jogja atau Jakarta ini? Tidak semuanya, saya ada di Depok. Subhanallah. Depok, Cinere, dekat-dekatan ini. Jangan-jangan sebelahan nih 0304. Iya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya sudah menyapa para calon. Saya juga akan memperkenalkan para panelis. Kebetulan di sini kemudian para panelis ini juga sudah dipercayakan untuk membahas, karena malam ini kita akan membahas intinya adalah tata kelola organisasi, terutama IKATA. Di internal IKATA itu sendiri, maka ada tentang organisasi
baru keanggotaan dan keuangan. Nah, panelis 1 itu akan membahas organisasi, dan kita sudah sangat mengenal dan sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa pengalaman organisasinya sangat-sangat istimewa, gitu ya. Pernah menjadi ketua alumni IAUPN, juga berorganisasi di Perhapi, di PII. Saat ini juga masih advisor di Ikatan Alumni UPN itu sendiri. Beliau adalah yang tercinta Kang Mas saya, Mila Warma. Selamat malam Mas Mila. Selamat malam Mas Jabrik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas ya. Semangat kalau lihat Mas Jabrik. Aduh. Perkembangannya istimewa Kang Mas ya. Dari zaman dulu zaman sekarang ini udah mengikuti eranya yang memang harus bersaing, dan kita mencari orang yang memang mau maju bersama Ikata. Gitu ya Mas Mila ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini Mas Mila nanti akan membahas, akan menggali tentang keorganisasian. Jadi ingin menggali seberapa dalam nanti calon ini tentang keorganisasian. Lalu panelis yang kedua itu tentang keanggotaan, yang kita sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu doktor termuda ya, di kampus kita, itu Mas Teddy Agung. Selamat malam Mas Teddy Agung. Selamat malam. Selamat malam. Ini keanggotaan di beberapa organisasi yang istimewa juga. Jadi memang pas sekali, beliau ini angkatan 2003, jadi berada di kampus, bisa mewakili teman-teman dari milenial, dari akademisi juga. Itu ya. Salam buat guru-guru saya di kampus, Mas Teddy. Siap Mas, di sini juga banyak yang bergabung sepertinya. Oh, iya. Baik. Nah, untuk panelis yang ketiga, ini dia salah satu idola saya di Dirjen Minerba ya, dan memang pas sekali ini urusan untuk mengenai finansial keuangan. Beliau ini saat ini istilahnya sekarang adalah koordinator pengawasan penerimaan mineral dan batu bara. Dulu namanya Kasubdit ya, sekarang itu saya update ternyata sekarang namanya koordinator. Beliau adalah Mas Triwinarno. Mas Bob, Mas Triwin, selamat malam menjelang sore. Bagaimana Bali? Selamat malam. Baik, aman. Amannya Bali ya. Aduh, istimewa. Ya. Ini ke pantai terus nih. Gitu. Beliau akan membahas banyak nanti tentang bagaimana pengelolaan keuangan untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Baik, itu perkenalan dari saya. Untuk para panelis, saya akan membacakan aturan mainnya yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk babak pertama ini. Ya, jadi babak pertama ini adalah babak pertanyaan dari panelis. Jadi nanti yang pertama akan diundi, para 3 panelis ini siapa yang akan pertama mendapat giliran pertama untuk bertanya untuk satu pertanyaan untuk semua calon. Jadi panelis akan diberikan kesempatan bertanya 1 kali untuk semua calon dengan pertanyaan yang sama. Waktunya diberi 1 menit. Jadi kumpulkan segala pertanyaannya 1 menit itu 1 pertanyaan. Nah, kemudian calon yang akan menjawab diberi kesempatan waktu 2 menit untuk menjawab, ya, dari pertanyaan panelis tersebut. Nah, setelah semuanya menjawab, kemudian panelis yang bertanya akan memberikan tanggapan, akan membahas, akan mereview jawaban-jawaban dari calon tersebut dengan waktu 4 menit. Cukup jelas ya, para calon calon ketua Ikata, gitu. Oke, kalau sudah jelas, saya akan mulai. Saya minta tolong dibantu sama admin untuk bisa kita merolling, mengundi
panelis mana yang akan mendapat giliran pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kemudian juga diundi calon mana yang akan mendapat giliran menjawab pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Monggo, saya persilakan. Baik Mas, langsung saja ini panelis kita sesuai dengan temanya Mas Jabri tadi. Panelis 1, 2, dan 3. Yes. 1 adalah Mas Mila, 2 adalah Mas Teddy, 3 adalah Mas Bob. Saya langsung ya Mas. Ya, monggo. Mas Teddy dulu Mas. Oke. Kemudian yang kedua Mas Bob. Oke, berarti yang terakhir adalah Mas Mila ya. Mas Mila jadi gongnya. Yes, mantap, istimewa. Oke, untuk kemudian giliran menjawab pertanyaan. Oke. Ini langsung saya mulai. Ya. Mbak Eka, giliran pertama. Oke, baik. Giliran 2, Mas Raymond. Oh, memang sudah urutannya ini. Giliran 3, Mas Catur. Baru Mas Sony yang terakhir. Otomatis ya. Otomatis. Ya, berarti baik, Mas Sony. Sudah dimulai Mas, langsung itu babak pertama. Siap. Baik. Akan mulai. Nanti jadi waktu yang akan dihitung berdasarkan dari aba-aba saya seperti demikian ya. 1 menit dimulai dari sekarang atau 2 menit dimulai dari sekarang, gitu ya. Oke, saya persilakan untuk panelis nomor 2 untuk bersiap-siap, mic-nya di unmute dulu. Untuk para audiens saya minta tolong mic-nya di mute semuanya. Mana nih? Oh, Mas Teddy. Ya. Oke, Mas Teddy, 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Mas Dwi. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak, para calon ketua IKATA. Ini saya ditunjuk sebagai panelis di bidang masalah keanggotaan. Kalau saya rangkum bahwa ke depan ini kita memiliki permasalahan yang semakin kompleks gitu ya dalam hal dunia akademik untuk menghadapi perubahan zaman gitu ya. Di mana di sini industri, birokrasi, akademisi dan praktisi itu merupakan peran yang dimainkan oleh para alumni. Di mana alumni juga bisa melihat dengan jelas potret kondisi kampus kita itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Sementara di kampus kita juga sangat mungkin tertinggal juga informasi-informasi yang ada di luar. Nah, seharusnya posisi dari akademisi ini seharusnya memiliki kondisi yang bisa mendukung kegiatan. Padahal kalau kita lihat tantangan di luar itu yang namanya masalah keanggotaan ini perlu dilangkur dari semua lintas tingkatan gitu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya para paslon ini bisa merangkul semua lintas tingkatan dalam meningkatkan yang namanya peran alumni tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, istimewa memang. Pas. Pas, benar-benar pas. Ya, bisa ditangkap ya pertanyaan dari Mas Teddy ya, para calon. Saya akan mulai gilirannya. Calon nomor 1. Tolong di unmute dulu mic-nya. 2 menit waktu yang disediakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan yang harusnya dari dulu sudah harus bisa kita jawab. Kenapa? Karena saat ini, apalagi sistemnya sudah mulai digital. Kalau dulu mungkin agak kesusahan untuk melakukan profiling ataupun tracking dari alumni-alumni. Tapi intinya kembali dulu ke kampus. Kita harus bicara dengan kampus, berapa sebetulnya alumni yang sudah ada, berapa dulu yang sudah masuk. Ya kan? Jadi kita minta data ke mereka. Dan ini harus kerjasama.
Jadi IKATA juga sebagai perekat antara akademisi dan kemudian dengan alumninya. Kadang-kadang alumni merasa kalau sudah selesai sudah kan gitu. That's all. Tapi tidak bisa. Kita akan selalu melekat bersama, ya kan? Nah, jadi awalnya adalah kita bicara dengan teman-teman di kampus di mana dulu alumni itu berasal. Dan kemudian dari data-data itu kita mulai tracking. Satu orang dapat, harusnya kita bisa dapat lebih dari 10 orang. Atau bahkan seluruh alumni. Kenapa? WA group itu ya. WA group itu sudah sangat luar biasa sekarang ini. Jadi yang pertama adalah kita merangkul dulu dari kampus, kemudian merangkul teman-teman yang ada, yang sudah berada di lingkaran dari dunia pertambangan, kalau bisa di luar dari pertambangan. Nah, yang paling penting adalah saat ini yang di luar pertambangan itu yang cukup besar, yang sampai sekarang belum muncul. Saya berharap di IKATA wadah itu akan dimunculkan sehingga orang-orang yang berada di luar pertambangan yang kemudian juga bisa berusaha bersama dalam wadah IKATA. Waktu habis. Profiling dan Waktu tracking. habis. Baik, terima kasih. Ini timernya mati ya. Timernya mati sulit sebentar. mengukurnya ini. Minta tolong admin. Panelisnya galak nih, ke panelisnya galak nih, langsung stop. Giliran ke ininya belum. Iya, iya. Co-host bantu Blue Sky Timer di nyalain videonya. Tolong ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU-nya kita untuk ini strike ya waktunya. Jadi semua mendapat kesempatan yang sama, waktu yang sama. Panelisnya juga harus juga mendapat kesempatan yang sama, harus tepat waktu. Gitu ya. Bagaimana admin sudah siap? Saya akan memulai dengan calon nomor 4. Belum Mas, belum. Bentar Mas, belum. Timernya keluar dia. Sebentar. Mohon maaf ini. Timernya keluar. Timernya send out. Atau sambil menunggu saya pakai timer saya ya. Bentar. Saya coba munculkan timer saya ya. Cuma memang tidak terlihat. Baik. Supaya tidak terlalu lama, saya akan mempersilakan calon nomor 4 giliran ketiga. 2 menit dimulai dari sekarang. Monggo silakan Mas Catur. Mas. Nomor 2 bukan Catur ya tadi. Nomor 2 Mas Raymond yang bicara. Saya tadi ya. Mas Raymond ya? Iya. Oh, saya pikir udah. Oh ya, saya ulang ya. Diulang dulu. Ya. Wah, ini karena timer ini merusak konsentrasi nih. Oke. Oh, mohon maaf. Jadi ini gilirannya yang kedua adalah Mas Raymond ya. Iya. Saya ulang ya. Ini yang stres yang siapa ya? Iya. Karena ini memang timernya tolong diperbaiki ya. Mohon maaf Bu Awong karena pada saat gladi resik lancar timernya tapi begitu ini ya kita jadi timernya sama ikut stres masalahnya. Sama panelisnya galak Oke. Supaya tidak terlalu berlama-lama karena kalau panjang kasihan, lebar kasihan gitu ya. Baik, saya akan mulai dengan giliran yang kedua untuk calon nomor 2, Mas Raymond. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kalau jika saya terpilih menjadi Ketua IKATA, untuk merangkul semuanya ini adalah saat ini perubahan yang kita buat adalah sudah bagus, sangat bagus adalah dengan pemilihan secara langsung e-vote itu adalah salah satu modal utama kita. Modal utama apa? Kita dapatkan DPT. Tadi Mas Ucip di awal sudah sampaikan bahwa sudah ada 1.200. Artinya alamat email sudah kita dapat, kemudian nomor HP sudah kita dapat, itu sudah modal utama. Yang kedua, kita harus kembali ke kampus. Begitu mahasiswa yang lulus, kita langsung
terdata sebagai sebagai anggota IKATA. Jadi kita akan buatkan platform khusus secara digital, secara langsung di handphone. Kalau Bapak Ibu semua punya handphone, itu pasti tahu di Android maupun di iPhone itu pasti ada platform-platform yang database. Semua data kita akan masukkan di situ, dan itu yang akan kita gunakan sebagai perangkul semuanya. Baik itu yang muda maupun nanti yang generasi di atas kita, tinggal buka HP, sudah otomatis terdatabase di situ. Semua data nanti komplit di situ kita akan buat. Baik itu nama tadi, ada nama, ada nomor HP, ada pekerjaan, alamat, segala macam. Nah, tinggal kita buat aturan mainnya di situ. Dengan sosialisasi yang gencar, insya Allah pasti akan semua terdata di dalam platform yang akan kita bangun ke depannya. Itulah perubahan yang akan kita ajukan di dalam forum ini. Terima kasih. Masih ada sekali, Mas 20 menit lagi, 20 detik lagi, Mas Raymond. Kami adalah perubahan. Mantap. Masih ada 10 detik. Cukup? Cukup. Berubah cukup. Asik. Jadi kesatria baja hitam nih kalau berubah. Sudah hitam. Oke. Memang istimewa kalau milenial itu ya. Cep. Terus nah itu ya. Istimewa. Berapi-api. Iya. Giliran berikutnya adalah yang menjawab ketiga adalah calon nomor 4, Kanda Catur. Terima kasih. Sebentar, belum dimulai. Ya, 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menjawab semua pertanyaan dan lain-lain, yang saya tawarkan adalah kepemimpinan IKATA secara kolektif. Ada ketua umum, ada wakil ketua, ada bendahara, ada ketua 1 yang itu membidangi tentang pengembangan wilayah. Ketua 2 itu adalah organisasi dan keanggotaan. Ketiga litbang dan program. Ketua 3, ketua 4 adalah ingat ex officio ketua jurusan teknik pertambangan menjadi ketua 4. Itu otomatis tanpa melalui Mbak Bibu ini dan itu langsung. Sehingga kenapa kolektif? Itu yang pertama supaya kekurangan satu individu bisa ditutupi yang lain karena kita tidak manusia yang sempurna. Kurang waktu, kurang pikiran, mungkin kapasitas yang kurang karena kita tidak sempurna. Kemudian kita akan terjadi efisiensi ketika salah satu harus keliling daerah ke korwil-korwil, satunya ada di kampus, satunya ada di Jakarta, dan lain sebagainya. Terus kemudian harus mengakui tanggung gugat secara bersama. Ingat, tanggung gugat. Dan kemudian kenapa kolektif juga akan terjadi efisiensi dan transparansi. Nanti nggak ada yang jadi korupsi. Tidak kalau kegiatan itu ambil untung sendiri, tapi akan ada yang saling mengontrol. Kekuatannya full penuh dan bahagian tadi ketua-ketua tadi barangkali ada slot 3 itu tentunya diperuntukkan oleh angkatan yang muda. Masalah aplikasi platform sekarang sudah tuntutan bagi saya itu adalah tools yang harus tidak boleh ditolak dan akan saya jalani pertama harus jadi ketika paling tidak 6 bulan setelah saya jadi ketua. Terima kasih. Baik, cukup waktunya pas persis 2 menit. Gitu ya. Jadi sudah agak fasih ini untuk timernya saya ini, jadi agak strike ini. Oke, selanjutnya adalah calon nomor 3, mic-nya disiapkan. Akan dimulai dari aba-aba dari saya. 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menjawab pertanyaan dari Pak Teddy tadi, bahwa nomor 1 kita harus back to kampus. Jadi kami akan menghidupkan kembali sekretariat di kampus untuk memudahkan koordinasi antara para alumni dalam hal ini yang nanti akan diwakili oleh jajaran yang ada di dalam struktur organisasi.
sehingga komunikasi antara para alumni dengan kampus itu bisa lebih cepat. Yang kedua, tentu saja dalam 4 tahun masa kepengurusan nanti, kita harus membuat platform digital yang akan mempermudah komunikasi alumni dan kampus, sehingga semua berita-berita dan modifikasi progres itu akan termonitor. Lalu yang keempat, kami akan menerapkan organisasi yang berbeda. Dalam hal ini berbeda dengan perusahaan di mana semua harus slim atau ramping, kita akan melakukan organisasi yang gemuk. Sehingga bila mana ada salah satu pengurus atau penggerak yang berhalangan, maka program kerja akan tetap berjalan. Intinya semua akan difokuskan kembali ke kampus. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada 20 detik. 20 detik. Iya. Oke. Saya pikir itu aja, moderator. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih. Wah, ini kayaknya sudah akan mengikuti milenial nih. Cerdos gitu. Baik. Stretching dulu biar nggak tegang nih. Kayaknya moderatornya yang tegang ini. Sampai ke bawah-bawah tegangnya ini soalnya. Oke, jadi semua calon sudah menjawab ya. Kami akan memberikan kesempatan untuk panelis Mas Teddy untuk memberikan tanggapan, review serta pembahasan tentang atas jawaban yang sudah disampaikan dari masing-masing calon. Oke, saya siapkan dulu waktunya karena saya beri waktu 4 menit. 4 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih Mas Jabrik. Kalau ini agak longgar ya, tadi seperti mirip sidang disertasi, belum sampai ini sudah habis itu ya. Galak ini. Baik, baik, terima kasih Mas Jabrik, Bapak Ibu Paslon. Tadi sudah kami rangkum dari Mbak Eka, Mas Raymond, Mas Catur, Mas Sony, bahwa untuk melakukan kolaborasi antara kampus dan IKATA dalam rangka untuk peningkatan kualitas dari SDM atau lulusan. Kami lihat visi misi atau tanggapan yang sudah disampaikan tadi itu rata-rata semuanya sama, yaitu menginginkan kembali ke kampus, kemudian melakukan yang namanya pembaruan platform digital. Ini merupakan suatu langkah yang cukup bagus, di mana ada juga yang memiliki agenda, yaitu menghadirkan yang namanya jurusan sebagai salah satu bentuk bagian dari organisasi IKATA. Ini salah satu terobosan yang mungkin bisa menjadi tuntutan depan. Kita melihat tantangannya dalam hal peningkatan kualitas ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, peran dari IKATA saat ini sudah terjun ke kampus, ya, kembali ke kampus dengan mengikuti kegiatan memberikan pelaksanaan SG, kemudian memberikan bantuan micromind dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini ke depan untuk meningkatkan peran-peran tersebut perlu adanya komunikasi lebih bagus lagi, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada, misalnya pemenuhan masalah lab ini, ke depan ini mungkin perlu sinkronisasi juga, termasuk yang namanya masalah pemenuhan lowongan kerja dan lain sebagainya. Kalau kita rasakan saat ini, mungkin tes yang berlangsung di UPN, mungkin ini akan kembali digencarkan oleh para paslon nanti ketika nanti sudah menjadi ketua IKATA. Jadi ke depan dalam hal peningkatan SDM ini semuanya sebenarnya harus ada sinkronisasi antara kampus dengan anggota IKATA. Mungkin itu tanggapan dari kami, Mas Jabrik, dan kami berharap semua paslon ini nanti bisa berkontribusi membangun jurusan teknik pertambangan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Jabrik, Mas Dwi Jabrik. Yes, ini masih banyak waktunya, masih 1,5 menit lagi nih. Apa mau ngasih pertanyaan lagi? Ya cuma cukup 1, Mas. Itu aturannya begitu. Baik, kalau sudah tidak digunakan lagi
Mungkin stretching dulu, termasuk moderator ini kita kasih semangat supaya kita bisa berlanjut ke berikutnya. Berikutnya yang akan memberikan pertanyaan adalah panelis nomor 3, Mas Triwinarno. Mas Bob, mohon di unmute dulu mikrofonnya. Ya. Jadi nanti akan kami beri waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan yang sama untuk setiap calon. Tunggu aba-aba dari saya. 1 menit. Nggak usah dibatasi. 1 menit dimulai dari sekarang. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Jabrik, moderator. Yang pertama, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para calon yang sudah mencalonkan diri untuk menjadi ketua IKATA pada kesempatan periode ini. Kemudian dari kami yang terkait dengan finansial organisasi cukup singkat, yaitu menurut saya tidak mungkin suatu organisasi akan berjalan tanpa uang, meskipun tidak ada jaminan bahwa dengan uang organisasi itu bisa jalan. Nah, bagaimana strategi para calon untuk menggerakkan finansial supaya kegiatan-kegiatan bisa berlangsung. Mungkin cukup itu dulu, Mas Jabrik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas Triwin. Waktunya pas ya. Mas Jabrik, biar Mas Jabrik fokus sama diskusi panel. Ini timekeeper-nya ada sudah kami pilih. Datangkan dari Liverpool apa datangkan dari MU ini kipernya? Kami sudah datangkan timekeeper-nya dari datangkan Jogja. dari MU saya nggak yakin ya. Kalau dari Jogja, saya Jogja. Dari Jogja, PSIM. Oh ya, sip. Jadi yakin Mas namanya Mas Nur. Mas Nur nanti mungkin tolong diperhatikan kode-kode dari Mas Dwi Januar sebagai moderator ketika waktu yang dibutuhkan berapa, nanti Mas Nur akan ngasih tahu setiap 10 detik sebelum selesai. Ya. Ya, nanti ada kodenya ya, setiap 10 detik sebelum selesai itu ada kodenya. Wow gitu. Ya. Ya. Soalnya kebetulan tadi yang kita rencanakan yang Blue Sky tadi ini nggak tahu ke-reject terus masuk di room ini. Ada masalah teknis. Blue Sky lagi dievaluasi, Mas, lagi di audit. Mungkin ganti Makam Square mungkin, nggak di Blue Sky lagi. Ya. Silakan Mas Jabri, lanjutkan diskusi panelnya. Jadi para calon sudah menangkap pertanyaan dari panelis nomor 2 ya. Saya nanti bisa menjawab detail terus bagaimana ke depannya tentang finansial ini. Oke, untuk menjawab yang pertama adalah calon dari nomor 1, Mbak Yu saya. Mic-nya sudah di-on-kan, timekeeper siap. 2 menit mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Dan salah satu misi saya adalah untuk menggratiskan iuran. Karena banyak juga ikatan-ikatan alumni yang lain itu perkumpulan yang gratis. Oke, terus bagaimana dapat dari mana uangnya? Jadi begini, ada beberapa hal. Ketika kita bicara IKATA kuat dan banyak sekali yang masuk dalam satu grup, itu akan menjadi pasar buat kita. Ya, ingat, UMKM itu kecil, tapi ketika itu digerakkan menjadi besar. Nah, kita memiliki alumni hampir 5.000 orang. Dalam satu wadah, kita akan bikin usaha-usaha di mana itu akan diorganize. IKATA hanya mengorganize karena kita adalah organisasi. Lintas alumni, antar alumni akan bertemu dalam sebuah pasar. Pasarnya IKATA sendiri. Jadi IKATA untuk kita, juga IKATA dari kita. Misalnya contohnya adalah seseorang yang memiliki untuk jual beli properti. Ada beberapa. Dan ketika teman-teman kita membutuhkan, masuk di situ. Terjadilah jual belinya. Oke, ada keuntungan di sini bagi semua alumni semuanya. Dan satu hal lagi, ini cuma contoh kecil dari ketika kita bicara dan ketemu untuk menjadi kuat. Satu hal lagi, podcast.
Podcast ini mengenalkan antar alumni, antar lintas generasi, dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman alumni yang lain. Tapi satu hal juga, podcast ini akan menjadi sumber dari dana bagi IKATA sendiri. Dan itu sudah saya mulai. Saya ingin bahwa masalah keuangan itu bukan zamannya lagi kita door to door, kemudian ini ngajuin proposal, atau bahkan untuk bicara iuran. Salah satu misi saya, iuran gratis, dan Ya, 4 siapkan detik dana lagi, Mbak. abadi. Ya, saya akan siapkan dana abadi. Itu. Terima kasih. Baik, waktunya persis tepat ya. Begitu 4 detik langsung dana abadi. Keren, keren. Baik, selanjutnya giliran yang kedua adalah calon nomor 2, Mas Raymond. Tolong di-unmute dulu mic-nya, persiapan. Timekeeper juga siap. Aba-aba dari saya, 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Seperti yang di awal saya sampaikan, nomor 2 selalu perubahan. Perubahan apa? Dalam bentuk digital. Digital artinya semua unit, kita akan bentuk suatu unit bisnis, semua kita masukkan dalam satu platform. Platform tadi ada database, di situ ada mengenai finansial, kemudian semua bisnis kita masukkan dalam satu paket di platform. UKM-UKM yang ada kita gandeng, kemudian koperasi-koperasi perangkatan kita gandeng, masukkan semua dalam satu platform. Platform ini yang kita kelola. Jadi IKATA mengelola platform. Kita sudah punya contoh di Republik ini bahwa ada platform-platform itu yang sudah unicorn. Mereka sudah besar, hanya berdasarkan platform aja. IKATA bisa bergerak dalam hal itu. Kita bentuk platform, semua di digitalize, masukkan di dalam digitalize. Misalnya angkatan X ingin melakukan ada bisnis yang ingin dijual gitu, atau ingin ada bisnis apa gitu ya, dimasukkan saja dalam platform itu. Kemudian ada yang membutuhkan, namanya ini adalah market yang membutuhkan, otomatis dia akan mencari di situ. Nah kemudian IKATA ambil dari, ya nanti kita atur aturan mainnya di dalam platform itu. Nah itu saja sudah dapat salah satu sumber pendapatan daripada IKATA. Itu platform. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ada misalnya satu unit bisnis tersendiri yang memang fokus di dalam hal how to create money. Nah, gitu. How to create money itu yang kita khususkan memang benar-benar bisa menjembatani semua market yang ada, baik itu di dalam IKATA. Nanti kalau sudah sukses di dalam IKATA, bisa di luar IKATA pun bisa kita jual. Semuanya ada aturan mainnya nanti di dalam platform tadi. Habis, Mas Jabri, unmute dulu, Mas Jabri. Kalau di unmute berarti sudah habis. Ya, sudah saya unmute ya. Karena waktunya sudah habis. Karena tadi ada beberapa gangguan nih. Timekeeper masih belum ready ya? Proses problem solving, Mas. Jadi ready, Mas. Siap ready, Mas. Oke, kalau memang belum ready, saya yang langsung timekeepernya juga. Bukan, maksudnya kalau yang manual masih bisa, tapi yang blue sky-nya masih problem solving. Ya. Nanti Cuma nggak ada aba-abanya ya. 10 Tolong. detik, mohon izin Mas. 10 Ya. detiknya nanti akan bunyi seperti ini, Mas ya. Nah, gitu. Wow, gitu. Itu kan keren. Apalagi kalau muncul wajah saya langsung full satu layar. Wow, 10 detik. Itu lebih keren, Bro. Nanti Orang suaranya pada lari malah break. Wajahmu kok mau orang pada Semua lari. cinta sama saya, Mbak Yuku. Lucu Mas Itu Jabriknya. intermezzo ya. Kita akan masuk ke yang menjawab untuk giliran nomor 3 adalah calon nomor 4. Tolong disiapkan, di-unmute dulu mikrofonnya. Di-unmute dulu. Calon nomor 4. Mana ini calon nomor 4? Dengar suara saya, di-unmute dulu. Ya, timekeeper siap? Timekeeper tadi tunggu aba-aba dari saya. Tadi Tunggu aba-aba dari saya. Baik, 2 Pak. menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, untuk mengenerate uang,
Yang pertama, saya akan mengkontinuitikan apa yang sudah berjalan seperti sekarang. Seperti di balik background itu kan banyak sekali logo-logo sponsor, jadi itu akan terus berjalan, dan di mana akan ada semacam tender bagi pelaksana kegiatan, misalnya golf akan kita tenderkan, tentunya kekayaan organisasi akan kita bagi ke dalam Korwil setidaknya 70%. Itu terus bagaimana mendapatkan uang? Ada tadi sebutkan sebelumnya ada ketua 3 yang membawai lead bank dan program, dia akan memprogramkan unit bisnis juga, termasuk di dalamnya me-empower yayasan kita yang sudah ada. Jadi IKATA itu punya yayasan, dibuatlah sebuah PT di mana yayasan itu memiliki saham setidaknya 10%. Kemudian Litbang tadi akan membuat atau perlombaan semacam atau menginventori proyek-proyek yang low risk, ingat low risk tidak high risk, untuk disubmit kepada semua anggota, bisnis plan dan bisnis prosesnya segala macam, kemudian akan kita jual sahamnya. Jadi anggota tadi ada share berbasis bridging. Nah, yang digital bagaimana? Digital adalah nanti saya sebutkan tadi bahwa digital tools, kemudian bisa saja yang disubmit adalah bisnis digital, platform dan lain sebagainya. Misalnya ada teman IKATA yang berbisnis sana, bagian dari proses bisnisnya akan disubmit dan anggota berpartisipasi aktif sebagai pemegang saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow-nya belum keluar nih. Masih ada 3 menit, 3 detik nih. 3 detik. Terima kasih untuk salam saja. Ya, cukup. Terima kasih itu langsung menutup 1 Salam balik. Iya. Demikian ya penjelasan dari 04. Kemudian giliran keempat adalah calon 03, timekeeper siap-siap. Siap ya, timekeeper ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber pembiayaan atau pendanaan untuk suatu organisasi, dalam hal ini IKATA, ada 2. Pertama, kami akan melanjutkan yang sudah dijalankan sekarang, yaitu iuran anggota. Namun, kami akan melakukan modifikasi, di mana iuran anggota ini tidak akan kami gunakan untuk kegiatan IKATA. Namun, kegiatan yang akan atau sumber dana yang dari anggota ini, iuran anggota ini akan kami kembalikan. Akan kami kembalikan untuk mengangkat harkat dan martabat para anggotanya. Dengan berbagai macam model pengembalian. Nah, untuk yang untuk sumber dana yang untuk kegiatan IKATA sendiri, kami akan melakukan beberapa sinergitas. Seperti diketahui bahwa IKATA saat ini bentuknya adalah yayasan yang mungkin non-profit. Sehingga kami akan bekerja sama dengan platform-platform yang sudah dibikin atau dimiliki oleh beberapa angkatan, misalnya Koperasi Pandu atau Koperasi 98 atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh teman-teman anggota IKATA. Yang ketiga, kami akan menjaga cash flow dari semua perputaran itu agar tetap ada di dalam lingkaran IKATA. Misalnya, teman-teman atau anggota IKATA yang mempunyai bisnis atau usaha seperti catering, atau seperti penyewaan alat, atau penyewaan kendaraan, di mana nanti semua kegiatan-kegiatan IKATA itu akan kita kembalikan. Dalam artian pada saat IKATA melakukan suatu kegiatan, kita akan mencari subkontraktor atau vendor dari anggota IKATA sendiri. Cukup waktunya 2 menit 2 detik. Jadi mohon maaf. Nih timekeeper tidak ada informasi juga lagi-lagi nih. Oke. Jadi semuanya sudah menjawab dari para calon, mungkin sudah ditangkap semua oleh panelis kita, Mas Bob Triwin. Saya akan memberikan kami berikan waktu 4 menit untuk
membahas, Ikatan Alumni. review serta menanggapi atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh para calon tadi. Oke, aba-aba dari saya 4 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Yes. Jadi pada prinsipnya semua calon sudah memaparkan tentang terkait keuangan dari organisasi nantinya. Pada prinsipnya sangat bagus lah. Ini ke depan keuangan IKATA seperti apa. Jadi masing-masing calon sudah memaparkan terkait dengan semua bagus lah. Untuk para calon semua bagus. Tapi mudah-mudahan itu semua nantinya apabila para calon terpilih itu dapat direalisasikan seperti apa sebetulnya bentuk kegiatan yang lebih real. Dan itu mungkin harus sudah direncanakan dari sekarang. Apabila nanti menjadi ketua IKATA, itu bentuk kegiatan yang realnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya yang mungkin ada sedikit tambahan dari saya adalah bahwa basically kita alumni dari teknik pertambangan. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, roh dari apapun terkait dengan tambang mestinya juga ada. Itu yang berikutnya terkait dengan keuangan untuk organisasi. Entah berupa apapun, tapi itu yang menghasilkan untuk perputaran dari kegiatan organisasi nantinya yang diharapkan kegiatan-kegiatan ini sumbernya dari uang yang, karena seperti saya sampaikan di awal bahwa tidak mungkin organisasi berjalan tanpa uang. Meskipun balik lagi bahwa dengan uang tidak ada jaminan juga bahwa organisasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, prinsip